Di antara kita sudah ada yang menjadi budak. Harus orang merdeka. Kenapa? Kalau orang budak tidak bisa dapat zakat, tidak bisa menerima zakat, walaupun dia fakir atau miskin. Karena fakir atau miskin itu termasuk salah satu golongan dari 8 itu tadi. Paham? Walaupun dia fakir atau miskin, tapi selama dia budak nggak bisa menerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang insyaallah penuh barakah ini, penuh manfaat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu istiqomah untuk menghadiri majlis-majlis yang seperti ini, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mempunyai wawasan di dalam ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, menjadikan kita pemuda-pemuda yang diharapkan oleh Nabi SAW. Paham ya? Karena pernah suatu saat Nabi SAW mengatakan, di dalam hadis, ada hadis yang berbunyi, pemuda-pemuda yang bisa melakukan ketaatan kepadaku, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, pemuda-pemuda yang bisa melakukan ketaatan kepadaku, maka dia di sampingku aku anggap sebagai hampir sama seperti malaikat-malaikat. Paham? Hampir sama seperti malaikat-malaikat. Kok mati-mati? Dikatakan asyabu at-tarik li syahwatihi, pemuda-pemuda yang bisa meninggalkan syahwatnya, yang bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat kedudukannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai seperti malaikat-malaikat. Memang beda antara manusia kita dengan malaikat, beda. Akan tetapi kesamaannya apa? Kesamaannya kita sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembedanya apa? Pembedanya kalau malaikat diberi syahwat oleh Allah taala. Kalau malaikat tidak diberi syahwat, tapi kalau kita diberi syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diberi syahwat itu kalau dia melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, maka dia mempunyai makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa sampai melebihi para malaikat. Paham ya? Jadi pemuda-pemuda itu yang melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah, bisa-bisa dia bisa melebihi daripada malaikat. Paham? Makanya kalau kita di sini nih niatkan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian seperti ini. Paham? Karena ini termasuk sesuatu yang bisa membanggakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kira ente tidak tahu. Paham? Dengan perbuatan kita, entah perbuatan taat atau perbuatan maksiat yang kita lakukan, Nabi SAW tahu. Paham ya? Tahu. Semua tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu, Nabi SAW tahu, dan para mukminun, para orang-orang yang beriman yang sudah meninggal, mereka tahu apa yang kita perbuat. Paham ya? Mereka tahu. Semua tahu. Di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan apa namanya? Fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah taala akan melihat perbuatan kalian, pasti. Kalau Allah taala, Nabi Muhammad pun juga melihat, dan para orang-orang yang beriman yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita juga mereka melihat perbuatan kita. Paham ya? Apa yang kita lakukan di dunia ini bisa mereka lihat. Makanya usahakan hidup di dunia ini jangan sampai menyedihkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita hidup di dunia ini menyedihkan orang-orang tua kita yang sudah meninggal.
kita duduk di sini ini termasuk salah satu yang bisa membanggakan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membanggakan hati orang tua kita yang sudah meninggal. Bang, masa kita mau maksiat terus sama Allah Taala? Masa kita ingin terus mengecewakan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Masa kita terus ingin mengecewakan hati orang-orang tua kita yang sudah meninggal? Kan enggak kan? Enggak seperti itu kan? Bang, keinginan kita enggak. Makanya harus kita ini usaha. Apalagi kita masih muda seperti ini, itu sangat membanggakan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda-pemuda, ya kan? Biasanya kan pemuda ini jiwa mudanya ini sangat besar, syahwatnya ini sangat tinggi. Beda sama orang tua. Kalau orang tua sudah lemes, ini kalau tidak besok ya lusa meninggal. Jadi mereka wajar sholat jamaah di masjid, mereka hadir pengajian wajar. Paham? Kalau ente kita, paham? Yang masih muda, yang jiwa mudanya masih tinggi dan lain sebagainya, itu kalau kita melakukan ketaatan sama Allah Ta'ala itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya selalu kita ini berusaha jadi pemuda-pemuda yang taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meninggalkan maksiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggalkan apapun bentuk maksiatnya. Paham ya? Apapun bentuk maksiatnya. Kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, masharifuz zakah. Masharifuz zakah. Apa masharif itu? Masharif ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Dikatakan oleh musannif, bismillahirrahmanirrahim, qala sayyidina al-imam al-habib Ahmad bin Zain bin Ali al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Risalatil Jami'ah ila qawlihi masharifuz zakah wa la yajuzu an yasrifaz zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin muttasifin bi sifati ahadil asnafits tsamaniyah. Dilarang untuk mengalokasikan zakat, baik zakat mal, zakat harta, atau zakat fitrah, illa, kecuali ila hurrin, kepada orang yang sudah merdeka, muslimin, muslim, muttasifin bisifati ahadil asnafits tsamaniyah, yang dia itu mempunyai sifat dengan salah satu sifat daripada sifat-sifat yang delapan yang sudah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala di dalam suatu ayat mencantumkan 8 golongan yang bisa menerima zakat. Paham? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan lain sebagainya ila akhiril ayat. Paham? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan 8 golongan yang bisa menerima zakat. Kalau zakat kita jatuh ke selain 8 golongan ini, maka niscaya zakat kita nggak dianggap sah oleh syariat. Harus ke 8 golongan. Yang pertama dari sebelum kita membahas 8 golongan tersebut, kita harus membahas syarat daripada orang yang akan menerima itu tadi. Pasti orang yang menerima ini dari 8 golongan pasti. Tapi ada 2 syarat lain di samping dia itu harus masuk 8 golongan itu tadi. Apa? Yang pertama dia hur. Hur ini apa? Merdeka, bukan budak. Paham ya? Kalau zaman sekarang di antara kita sudah ada yang menjadi budak. Harus orang merdeka. Kenapa? Kalau orang budak tidak bisa dapat zakat, tidak bisa menerima zakat, walaupun dia fakir atau miskin. Karena fakir atau miskin itu termasuk salah satu golongan dari 8 itu tadi. Paham? Walaupun dia fakir atau miskin, tapi selama dia budak nggak bisa menerima zakat, nggak bisa kita bagikan ke dia zakat. Kalau zakat kita jatuh ke mereka nggak sah. Paham ya? Karena syaratnya harus hur, merdeka. Paham? Merdeka. Karena di dalam kaidah, di dalam ilmu fikih itu al-abdu wa ma malak li sayyidihi. Seorang budak dan harta yang ia miliki itu milik tuannya semua. Al-abdu wa ma malak li sayyidihi. Seorang budak dan apa yang ia punya itu semua milik tuannya. Jadi budak ini wujudnya, jasadnya budak ini milik tuan. Dan apa yang dia dimiliki oleh budak itu tadi juga milik tuannya.
Misal ente punya budak, ya, anak kasih budaknya ini tadi uang 100.000. Maka otomatis uang 100.000 ini bukan jadi kepemilikan budak itu tadi, tapi langsung otomatis ngalir ke kepemilikan tuannya. Kalau budak wajib, ya apa namanya, bisa jelas. Budak itu seperti barang, bisa diperjualbelikan di pasar. Ya enggak? Saya jual budak, saya beli budak. Seperti barang dia. Dan apapun yang dimiliki oleh budak itu tadi, maka akan jatuh ke tangan tuannya. Makanya kita tidak bisa memberikan zakat kepada siapa? Budak. Karena otomatis zakat yang kita berikan kepada budak itu tadi akan jatuh ke tangan tuannya. Nah, kalau tuannya kaya gimana? Berarti kan kita memberi orang yang kaya. Kalau kita memberi orang yang kaya di dalam zakat, tidak sah. Karena orang yang kaya ini tadi, orang yang mampu ini tadi, bukan termasuk daripada golongan 8 itu tadi. Paham ya? Yang pertama harus hur, yang kedua harus muslim. Muslim, kalau kita beri orang kafir, paham ya, baik Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, apapun agamanya selain Islam, nggak bisa kita beri zakat, nggak bisa. Paham ya? Nggak bisa kita beri zakat. Karena zakat ini tujuannya untuk mensejahterakan Islam, mensejahterakan individu Muslim. Paham? Itu zakat. Zakat itu gunanya untuk mensejahterakan. Artinya seperti ini, kita yang berzakat, kita mendapatkan faedah, otomatis harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam pemberian kita terhadap zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, itu berarti kita mensejahterakan mereka. Paham ya? Kalau zakat itu seperti itu. Makanya zakat di dalam Islam itu, kalau sebetulnya ya zakat itu seperti ini. Ana misal punya zakat 100 juta. 100 juta. Bagusnya untuk ana, ya. Bagusnya untuk ana itu zakat itu, ini kita tidak berbicara mu'tamad madhab Syafi'i ya. Mu'tamad madhab Syafi'i, kita bicara tentang qol-qol ulama yang lain yang bisa kita ambil manfaat untuk mensejahterakan individu muslim lain. Seperti apa? Anak punya uang 100 juta. Daripada anak ngundang 100 orang supaya nerima uang ini tadi, iya enggak? Kan banyak kan orang-orang kaya itu zakatnya berapa? Ratusan juta. Tapi dia ngundang orang sak kecamatan. Paham? Untuk ngambil zakat. Nah, keliru. Kalau ente misal sekian ini 50 orang ini misal. Paham? Anak punya zakat 1 juta, anak bagikan 50 orang, ente dapat berapa satu orang? Nah, 20.000, cuma 20.000. Paham? 20.000 ente buat ke kiras, selesai habis. Paham? Selesai habis. Mensejahterakan enggak? Enggak. Nanti ente suatu saat bakal balik lagi ke anak minta zakat lagi. Nah, caranya gimana? Misal anak punya uang 100 juta, bagusnya untuk anak kasih 1 orang. Bagusnya untuk anak kasih 1 orang. Ente punya skill apa? Ente bisa masak, atau bisa bikin roti, atau bisa benerin motor, otomotif, atau ente bisa apa? Bisa jahit, atau bisa apa? Ente bisanya apa? Oh, anak Ustaz, anak bisanya otomotif, Ustaz. Benerin motor, benerin mobil, paham? Buka bengkel itu anak bisa, Ustaz. Benerin itu semua mesin, paham? Ya sudah, 100 juta ini tadi anak alokasikan ke dia saja. Dengan cara apa? Dengan cara anak sewakan tempat untuk dia, paham? Anak bukakan bengkel untuk dia, anak berikan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk membuka bengkel, paham? Dari mana? Dari uang zakatnya anak itu tadi, paham? Dari uang zakat anak itu tadi, anak bukakan bengkel, sehingga apa? Sehingga dia bisa mencari nafkah dengan bengkelnya itu tadi. Dia bisa menjadi mampu. Lama kelamaan dia tidak minta lagi zakat ke anak. Tahun depan dia tidak minta lagi zakat ke anak. Bahkan dia yang ngasih zakat ke orang lain karena dia sudah mampu. Tapi ya harus benar-benar cari cari korban untuk menerima zakat ini harus benar-benar. Harus memang dia itu giat, semangat untuk bekerja. Jangan kasih orang yang malas.
Paham? Kasih orang yang malas 2 bulan tutup bengkelnya. Cari orang yang memang benar-benar giat bekerja. Kita sejahterakan dia. Paham ya? Zakatnya itu semua kita kasih dia, kita bukakan. Itu bisanya apa? Anak bisanya masak. Oh ya sudah. Anak bukakan warung, paham? Anak sediakan alat-alat memasak, itu buka warung. Itu buka warung. Tahun depan dia tidak minta zakat lagi ke anak sudah. Kenapa? Karena dia sudah mampu giat bekerja, nanti bisa mengembangkan warungnya. Tahun depan tidak minta lagi sama. Nah, itulah tujuannya zakat, untuk mensejahterakan orang Islam. Nah, kalau kita kasih ke orang kafir, berarti kan kita mensejahterakan orang kafir. Makanya tidak boleh kita ngasih ke orang kafir, itu tidak boleh. Selain Islam. Jadi itu tadi 2 syarat di luar golongan 8 itu tadi, yaitu harus hur, merdeka, dan muslim. Bisa dipahami ya? Kemudian seperti siapa? Kita pakai seperti saja ya. Kita nggak usah membahas tentang 8 golongan ini tadi. Paham ya? Nggak usah membahas tentang 8 golongan semua, karena mungkin waktunya panjang nanti. Kita ngikuti kitab aja. Kal fakir, seperti orang fakir, wal miskin, dan orang miskin. Orang fakir dan orang miskin, kalau dia disebutkan di satu tempat dengan penamaan berbeda, fakir dan miskin, maka dia di dalam konteks masalah ini pasti dia berbeda maknanya. Pasti dia berbeda. Ini kan kita paham. Di dalam konteks masalah ini, orang-orang yang bisa menerima zakat disebutkan fakir dan miskin. Berarti mereka berbeda pada hakikatnya. Fakir dan miskin itu beda. Kalau kan kita enggak, fakir miskin, pokok orang enggak mampu namanya fakir miskin. Nah, kalau mereka terpisah, maka maknanya sama. Kalau misal disebutkan satu, fakir saja, di dalam sebuah masalah disebutkan fakir saja, seperti fakir. Nah, berarti yang sama seperti fakir itu tadi adalah miskin. Tapi berhubung di sini disebutkan dua-duanya, maka keduanya memiliki makna yang berbeda. Fakir siapa? Fakir, tak kasih gampangannya ya. Tak kasih gampangannya, siapa fakir dan siapa miskin. Fakir itu seperti orang yang dia itu memerlukan 10 untuk pengeluarannya, tapi dia mendapatkan pendapatan kurang dari setengahnya. Saya ulangi lagi. Seperti orang yang memerlukan 10 untuk pengeluarannya, tapi dia hanya mendapatkan pendapatan kurang daripada setengahnya. Contoh, ana membutuhkan misal untuk nafkah keluarga ana, nafkah ana dan lain sebagainya, bayar listrik, ya kan, untuk belanja, bayar air dan lain sebagainya. Misal ana memerlukan 10 juta. Saya memerlukan 10 juta tiap bulan. Tapi pendapatan ana kurang daripada setengahnya 10 juta. Ana cuma dapat gaji 3 juta. Ana cuma dapat gaji 4 juta tok. Maka ana disebut apa? Fakir. Tidak mencukupi kan untuk kebutuhan ana. Kebutuhan ana 10 juta, tapi pendapatan ana kurang dari setengahnya 10 juta. Maka ana disebut fakir. Paham ya? Kalau miskin, orang yang memerlukan 10 misal, tapi dia mendapatkan pendapatan lebih dari setengah, hanya saja tidak mencukupi 10. Contoh, ada orang memerlukan setiap bulannya 10 juta, tapi gajinya dia berapa? 7 juta. Lebih dari setengah, tapi kurang dari 10. Itu namanya miskin. Tapi tetap memerlukan nggak dia? Membutuhkan nggak? Membutuhkan untuk menyempurnakan 10 kebutuhan dia itu tadi. Sama-sama membutuhkan. Nah, itulah fakir, itulah miskin. Paham ya? Cara menggambarkan fakir atau miskin itu seperti itu. Sama-sama membutuhkan. Paham ya? Maka orang yang seperti itu bisa menerima zakat. Bisa menerima zakat dia. Paham? Tapi jangan ente, Beb, dia punya tanah, Beb, 1 hektar warisan dari abahnya. Warisan dari abah. Tapi setiap harinya dia kekurangan terus. Kekurangan. Gajinya itu sebulan cuman 2 juta, Beb, sedangkan keperluannya 4 juta misal, atau 5 juta. Keperluannya dia untuk nafkah keluarga, bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya
5 juta, sedangkan dia gajinya cuma 2 juta. Boleh enggak dapat zakat dia? Ya enggak boleh. Kenapa? Karena dia punya tanah luas, tanahnya jual buat memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Paham ya? Tanahnya suruh jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang tanah ini bukan harta darurat. Apa kemarin harta yang darurat bagi seseorang? Pakaian yang ia pakai, paham? Untuk satu musim. Jadi ente sama syariat dijatah satu musim itu untuk satu pakaian atau satu setel pakaian. Selebihnya berarti bukan darurat. Paham? Kemudian rumah yang ia tinggali sama makanan sehari semalam. Itu apa namanya? Harta darurat seseorang yang nggak bisa digerakkan sama sekali, nggak bisa diganggu sama sekali. Sisanya kalau ente punya kelebihan harta tersebut, ya ente apa namanya? Jual, ya dijual. Seperti orang yang memiliki tanah itu tadi, ya jual tanahnya untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Kok malah minta zakat? Keliru. Orang seperti itu keliru. Paham ya? Bisa dipahami? Memang pembahasan ini agak sedikit panjang tentang fakir atau miskin ini tadi. Paham ya? Ala kulli hal, salah satu di antara yang bisa menerima zakat adalah fakir atau miskin. Paham? Nah, tapi kita juga harus berhati-hati ketika kita mengalokasikan zakat ini tadi. Kita harus benar hati-hati. Memang harta kita, zakat kita ini tadi diterima oleh orang yang fakir atau miskin. Bisa dipahami? Nah, ada satu golongan orang lagi yang mungkin kita banyak temui. Apa? Orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Tapi hutangnya tadi digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Seperti apa? Seperti anak hutang untuk bangun masjid. Paham? Anak hutang untuk bangun masjid. Anak hutang berapa? 100 juta. Karena masjid di rumah kampung anak misal jebol. Anak hutang 100 juta sama orang, anak bantu kembali 100 juta itu tadi ke siapa? Masjid itu tadi. Nah, anak termasuk orang yang bisa menerima zakat. Kenapa? Karena anak berhutang demi kemaslahatan. Iya enggak? Anak berhutang demi kemaslahatan. Walaupun anak kaya, walaupun di rekening anak puluhan juta atau ratusan juta atau miliaran misal. Paham? Karena tadi anak berhutang, dan hutangnya ini tadi anak gunakan untuk kemaslahatan, maka anak boleh dapat zakat. Boleh dapat zakat. Jadi orang yang berhutang untuk kemaslahatan, paham? Dia bisa menerima zakat walaupun apa? Walaupun dia kaya. Kalau fakir ya sudah fakir, atau miskin ya memang miskin. Paham? Nah, ini tadi gharim ini tadi orang yang berhutang walaupun dia kaya, dia bisa menerima zakat selama apa? Hutangnya tadi digunakan untuk kemaslahatan. Bangun masjid, bangun pondok, ya, atau apa lagi? Bangun jembatan, ngecor kampung misalnya. Nah, supaya ente dapat zakat, supaya ini gampang terbentuknya keinginan-keinginan itu tadi, ente hutang. Makanya banyak di antara orang-orang alim itu tadi, ya, banyak di antara orang-orang alim itu tadi, dia ketika bangun pondok atau bangun masjid, ya mereka tidak bisa. Orang lain datang bawa harta zakat untuk berzakat ke masjid, untuk disumbangkan ke masjid, tidak boleh. Karena masjid bukan orang, ya kan? Masjid bukan orang. Caranya gimana? Nah, orang-orang itu tadi, tokoh-tokoh itu tadi ketika ingin bangun pondok, caranya apa? Mereka hutang dulu. Anak hutang sama ente berapa? 1 M misal untuk bangun pondok. Nah, karena anak tadi berhutang, berarti kan anak punya hutang sama orang lain. Nah, anak bisa menerima zakat. Anak bisa menerima zakat. Lebih antum kan kaya. Walaupun kaya, bisa menerima zakat. Gitu caranya. Paham ya? Itu caranya. Itu banyak kita dapat enggak? Banyak. Nah, lebih enaknya itu seperti itu kan. Kalau ada orang bangun masjid atau bangun pondok, lebih baik dia berhutang. Kemudian dia cari harta zakat, banyak harta zakat. Paham ya? Nah, daripada dia ada orang datang bawa harta zakat kemudian mau dikasih masjid, mau disumbangkan masjid, nggak boleh.
Mending dia cari utangan dulu, kemudian harta zakatnya itu dikasih ke dia. Caranya seperti itu. Kemudian ada syarat lagi, wa qaumihi ghairu hasyimin. Dia bukan Hashimi, bukan dari anak turunnya Hashim. Hashim ini adalah kakek Nabi SAW, buyutnya. Siapa? Muhammad kan, Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, disyaratkan orang yang menerima zakat itu tadi tidak boleh daripada anak turunnya Hashim. Karena Hashim ini punya empat anak, namanya Abdus Syams, Naufal, kemudian siapa? Abdul Manaf sama Abdul Muttalib. Dua tidak boleh menerima, ya, dua tidak boleh menerima. Kemudian yang dua boleh menerima. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Faham? Ya, pokoknya Hashimi itu tidak boleh menerima zakat, yaitu dari dua golongan. Paham? Golongannya Nabi SAW sama golongannya Al-Muttalib, Al-Muttalibi. Al-Muttalibi ini golongan daripada Ahlul Bait juga, tapi dia juga tidak bisa menerima zakat. Gampangannya zaman sekarang misalnya, habaib tidak bisa menerima zakat. Habaib tidak bisa menerima zakat. Kenapa? Karena dia dari anak turunnya Nabi SAW, sedangkan Nabi anak turunnya Hashim. Paham? Kemudian wala Muttalibi. Nah ini Hashimi wa Muttalibi. Nah ini karena Abdul Manaf punya empat anak. Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini punya anak empat. Pertama Abdus Syams, kedua Naufal, ketiga Hashim, keempat Muttalib. Muttalib. Nah, Hashim sama Muttalib ini dinamakan Ahlul Bait. Paham? Korobahnya Nabi SAW. Yang dua ini tadi, Abdus Syams sama Naufal tidak termasuk Ahlul Bait. Kenapa? Karena ketika semasa Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu, keluarga Abdus Syams sama keluarga Naufal ini tadi banyak yang mengganggu Nabi SAW. Nah, keluarga Hashim, keluarganya Nabi, dan keluarga Muttalib, sampingnya Nabi, saudaranya Hashim, itu membantu dan mendukung Nabi SAW. Akhirnya oleh Nabi SAW diberi kemuliaan. Golongan Hashim dan golongan Muttalib ini adalah Ahlul Bait, yaitu golongannya Nabi SAW, orang-orang dekatnya Nabi SAW. Nah, akhirnya mereka juga karena mereka mendapatkan keistimewaan seperti itu, si golongannya Muttalib ini tadi mendapat keistimewaan seperti golongannya Hashim, golongannya Nabi SAW. Paham? Di antaranya keistimewaannya itu tadi, mereka nggak bisa menerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu kotor. Zakat itu kotor, ya enggak? Kan seperti yang Anda jelaskan kemarin itu. Paham? Zakat itu kotor. Maka kotoran itu tadi tidak patut untuk diberikan kepada Ahlul Baitnya Nabi SAW. Paham ya? Kenapa? Alasan lain juga karena mereka Bani Hashim sama Bani Muttalib itu mendapat khumusul khumus daripada al-fai wal ghanimah. Mereka itu dulu dijatah sama pemerintah. Mereka mendapatkan jatah. Paham? Setiap bulan dapat jatah. Ahlul Bait itu setiap bulan dapat jatah. Diambil dari mana? Diambil dari pajak atau diambil dari harta rampasan perang. Itu harta pajak fai atau ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Mereka itu kalau mereka pasti dapat jatah daripada dua ini tadi. Maka mereka nggak bisa menerima zakat. Nah, beberapa ulama berfatwa zaman sekarang, beberapa ulama berfatwa bahwa Ahlul Bait sekarang bisa menerima zakat. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi mendapatkan jatah daripada khumusul khumus. Ya, tidak mendapatkan lagi. Apa khumusul khumus? Tahu ini? Tahu khumusul khumus? 1/25 artinya 1/25. Harta rampasan atau pajak itu dibagi 5.
satu bagiannya ini tadi dibagi 5 lagi. Paham? Jadi harta rampasan perang dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari yang pertama ini tadi atau yang dari yang keberapa, ambil aja dari jempol ini tadi, nanti ini dibagi 5 lagi. Nah, ini namanya 1/25. Ini kan 1/25. Paham? Kali 5, 5, 5, 5, 5 berapa sudah? 25. Lah satunya namanya 1/25. Itu selalu dari 1/25 itu tadi, baik harta pajak atau harta rampasan perang, Ahlul Bait itu pasti dapat zaman dulu. Karena berhubung sekarang sudah ada khilafah Islamiyah, akhirnya mereka nggak dapat. Nah, beberapa ulama tokoh besar, ya bahkan dari zaman dulu, dari zamannya para ulama-ulama itu tadi, mereka memfatwakan bahwa Ahlul Bait bisa menerima zakat, baik dari Hashim atau dari Muttalib, bisa menerima zakat. Kenapa? Karena mereka sekarang sudah tidak lagi diberi harta dari pajak itu tadi atau rampasan perang. Bisa dipahami? Tapi alangkah baiknya kalau Ahlul Bait itu tadi menerimanya dari Ahlul Bait juga. Supaya apa? Ya supaya kotoran dari Ahlul Bait datanya sampai ke Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait ini tadi menerima kotoran dari Ahlul Bait sendiri. Tidak pantas kalau itu tadi Ahlul Bait menerima dari orang lain. Bisa dipahami? Baik. Kemudian wala maulan lahuma, dan juga bukan dari bekas-bekas budak mereka. Bukan daripada bekas-bekas budak mereka. Misal anak Ahlul Bait, anak punya budak bukan Ahlul Bait. Anak merdekakan budak itu tadi. Budak bekas anak ini tadi, bekas Ahlul Bait ini tadi tidak bisa menerima zakat. Kenapa? Karena ketularan kemuliaannya Ahlul Bait. Paham ya? Itu tadi ketularan kemuliaan Ahlul Bait. Jadi dia tidak bisa menerima zakat. Nah, zaman sekarang sudah difatwakan seperti itu. Banyak sekarang orang-orang walaupun di kalangan ulama beramal seperti fatwa tersebut tadi. Ahlul Bait sekarang sudah boleh menerima zakat. Tapi bagusnya Ahlul Bait menerima dari zakatnya Ahlul Bait. Kemudian wa yajibu isti'abul mawjudina minhum, dan wajib untuk meratakan golongan-golongan yang ada ini tadi. Contoh, di antara syarat ketika kita ingin membagi, ya harus meratakan. Misal, ini tak bagi setengah ya. Ini yang sebelah sini ini fakir, yang sebelah sini miskin. Tidak boleh harta zakat anak ini tadi gunakan atau berikan kepada golongan fakir saja. Tidak boleh. Harus ratakan di antara beberapa golongan yang ada. Misal, ini kan tadi fakir, miskin. Ya harus meratakan. Si fakir, para fuqara ini tadi harus beri, para masakin ini jadi juga harus beri. Itu namanya isti'ab, meratakan dari 8 golongan yang ada itu tadi. Artinya misal kalau ada 4 golongan di daerah kita, ya keempat-empatnya ini tadi harus dapat. Tapi minimal dari satu golongan itu 3 orang. Paham? Ini kan tadi 2 golongan. Jadi cukup ambil 3, ambil 3. Paham? Tidak harus semuanya anak fuqara kemudian masakin semuanya orang ini dapat. Enggak harus. Cukup 3 dan 3. Tapi harus apa? Harus merata ke semua golongan. Jadi kalau ada 4, ya harus ambil 1 3 orang, yang kedua 3 orang, yang ketiga 3 orang, yang keempat 3 orang. Paham ya? Bisa dipahami. Ini menurut madhab Syafi'i. Paham? Madhab Syafi'i. Lebih sekarang zakat fitrah, apakah harus seperti itu? Ya harus seperti itu. Zakat fitrah itu beras 3 kilo. Itu beri. Jadi semua golongan harus dapat. Fakir harus dapat, miskin harus dapat. Itu menurut madhab Syafi'i. Rumit enggak? Rumit. Tapi kalau sekarang banyak fatwa ulama atau banyak pendapat ulama lain, ya cukup 1 orang saja cukup. Paham?